What's up Airport Experience? Selamat sore, kembali lagi dengan gua Lals. So, hari ini kita nggak akan main-main di apron. Kita sedang ada di satu buah ruangan. Sore hari ini kita mungkin akan ngobrol-ngobrol atau bincang-bincang dengan satu orang kawan saya. Dia dari dunia, apa ya, bisa dibilang kalau misalkan mungkin sebuah band punya fans yang selalu mengikuti setiap perkembangan si band tersebut, tapi kali ini di dunia aviasi ada yang namanya spotter, yaitu seseorang yang sangat mencintai dunia aviasi tentunya, dan dia selalu apa ya, kalau misalkan kita bahas secara singkat tuh cukup fanatik terhadap jenis-jenis pesawat, apalagi pesawat-pesawat yang unik begitu ya. So, langsung aja perkenalkan teman saya, ada Bro Angger. Oke. Selamat sore. Sore, Ada kita mungkin akan ngobrolnya lebih santai aja kali ya. Terus juga gue juga akan tanya-tanyanya dengan pembahasan yang lebih santai kan. Supaya mungkin teman-teman di rumah, netizen, teman-teman yang menyaksikan Airport Experience bisa berbagi pengalaman pada sore hari ini. Oke, mungkin sebelumnya kita minta Angger untuk perkenalkan diri dulu ya kali ya. Silakan Angger, bisa diperkenalkan ke teman-teman Airport Experience. Halo bro, nama gua Angger Bagaskoro. Gua lahir tahun 97. Nah, tempat tinggal gua di Bekasi. Di Bekasi. Iya. Wah, Bekasi nih, teman-teman Bekasi. Oke. Angger, jadi sore hari ini gue sih pengen ngobrol-ngobrol, lebih ke ngobrol-ngobrol aja sih, lebih ke nanya-nanya mengenai dunia spotter. Ya. Oke. Jadi Angger ini adalah salah satu spotter. Dia seringkali di beberapa lokasi untuk spotting hadir di sana untuk mengejar mungkin pesawat-pesawat yang cukup unik begitu ya, atau yang jarang gitu. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu dunia spotting itu seperti apa sih, Ger? Dan dulu awalnya tuh gimana bisa tertarik dengan dunia spotter ini? Gitu. Kalau untuk cerita dari awal ya, Iya. kenapa bisa terjun ke dunia spotter, memang saya sendiri pun dari awal memang apa ya, mencintai dunia fotografi lah gitu. Jadi bermula dari mencintai dulu ya? Mencintai fotografi dulu, dan juga awalnya memang gak langsung ke pesawat, tapi ya ke beberapa objek, mulai dari model, lalu juga ke food, Oke. ke tanaman gitu. Terus lambat laun saya bosan gitu dengan tema fotografi saya. Langsung saya juga ya mencari apa ya, kayak semacam Ini ya, nuansa baru gitu. Terus juga ketemu di Facebook gitu sama teman-teman gitu. Ya. Ada beberapa muncul di beranda saya tuh ikut foto-foto pesawat gitu. Terus saya lihat fotonya bagus-bagus dong. Terus juga pas dilihat, loh, ternyata pesawat tuh punya macam-macam livery, bentuk yang beda ya. Jadi kalau misalkan ke dunia spotting atau jadi spotter gitu, bermula dari senang dulu ya, dicintai dulu ya. Oke. Terus gimana tuh, Gar? Sampai akhirnya bisa main di dunia perspottingan duniawi ini. Asik. Awal sih ya yang pasti pertama mencari relasi lah, cari teman dulu lah. Nyari teman, terus nanya-nanya tuh. Iya. Mas, ini gimana sih tempat spottingnya, gimana, terus kondisinya seperti apa, lalu juga untuk aksesnya bagaimana kan. Kita mencari tahu dulu, terus baru nanti ya kita langsung ke lokasi lah, tapi juga nggak mungkin sendiri, kita ajak karena untuk pertama kali gitu kan, soalnya baru pertama kali kan kita nggak tahu kondisinya. Jadi nggak langsung kucuk-kucuk datang untuk ini ya. Oke. So, jadi waktu itu sejak kapan di dunia spotter ini? Tahun berapa pertama kali? Kalau itu sih sekitar tahun 2013 tahun 2014. Wow, 2013 lama juga ya. Berarti kurang lebih 7 tahun. 7 tahun di dunia perspottingan duniawi. Oke, 7 tahun. Pernah ada pengalaman
shoot apa aja yang paling unik? Paling unik ya sejauh ini yang pernah saya dapat sih itu Tupolev 95. Wah, Tupolev 95 guys. Nah, itu pesawatnya Rusia ya? Betul. Itu pesawatnya terbang dari Vladivostok direct ke Biak. Dari ke Biak tanpa transit. Tanpa transit. Jadi dia pesawatnya itu melakukan pengisian bahan bakar di atas. Jadi nanti dia kayak ada stasiun pengisian bahan bakar. Ada tankernya. Ada tankernya di depan. Jadi kalau kalian pernah lihat pesawat tempur yang isi bahan bakar di udara guys, nah ini Tupolev seri berapa? 95. Tupolev 95 mengisi bahan bakar di udara. Kalau kalian nggak tahu di sini nih pesawat Rusia. Ini adalah salah satu pesawat militer Rusia ya. Ya. Oke, terus gimana tuh ceritanya? Jadi dia mengisi bahan bakar di udara dan dia terbang direct dari Vladivostok ke Biak di Papua. Terus waktu itu gimana tuh bisa sampai ke Biak untuk spotting? Waktu itu sih kita ya nekat-nekatan aja lah gitu. Juga kan karena minim temen juga nih ya, jadi ya modal nekat aja lah gitu. Jadi malam langsung beli tiket Jakarta Makassar ke Biak. Waduh, transit Makassar. Iya, saya ada penerbangan direct kan langsung ke Biak. Jadi itulah guys, kalau memang udah benar-benar cinta sama dunianya gitu ya, dan melakukan hal yang menurut kita tuh wah gua seneng banget nih di dunia ini. Lihat pengorbanan dari Bro Enggar. Naik pesawat menuju Makassar untuk transit, kemudian dilanjutkan ke Biak hanya untuk mengejar Tupolev 95. Gokil guys. Terus kemudian kalau misalkan gua mau tanya nih, Ber. Ya. Tadi kan mungkin pesawat yang paling unik yang lu kejar gitu ya, itu ada di Biak. Nah, kalau misalkan gua mau tanya pengalaman spotting lu yang paling jauh sampai paling berkesan, kira-kira kemana? Kalau paling jauh ya, karena kan juga masih masih awal-awal kan. Saya jadinya masih yang sekitar Asia Tenggara aja gitu lah, yang belum pakai visa, cuma modal paspor aja gitu. Itu juga udah jauh kali. Jadi paling jauh ya ke Langkawi waktu itu. Langkawi guys, Langkawi. Tahu kan Langkawi? Bukan yang ada di PUBG ya. Di PUBG ada emang Langkawi namanya. Langkawi, gimana tuh Ger Langkawi? Mungkin teman-teman agak tahu nih, takutnya kiranya di Babelan gitu kan. Di mana tuh? Letaknya sih deket-deket sama perbatasan antara Malaysia dengan Thailand ya. Jadi kayak sebenarnya Langkawi itu tuh pulau Balinya Malaysia lah gitu. Ya 11-12 mirip lah gitu. Oh gitu. Iya sih sempat dengar ya Langkawi itu cukup bagus dia pulaunya. Jadi ke sana tuh. Iya, di sana ada lapangan udaranya ya? Ada, waktu Langkawi ini ya Langkawi Airshow gitu. Jadi emang ajang pertunjukan udara di Langkawi. Jadi dari beberapa negara ya unjuk gigi lah untuk menampilkan kekuatan militer mereka, mulai dari Rusia datang pakai namanya Rasenaik, bawa Sukhoi 27, 30, banyak berarti airshow-nya temanya militer ya, bukan airshow yang kayak di Paris Airshow itu kan semua ada pesawat untuk komersilnya juga terus ada Indonesia juga datang, Jupiter Aerobatic Team. Itu paling kita tuh antusias paling ini banget kan ditunggu-tunggu oleh para pengunjung itu. Jupiter Aerobatic Team. Shout out untuk Jupiter Airshow tim dari Indonesia itu terbaik. Terus kan Langkawi ya berarti itu pengalaman terjauh ya. Kalau yang paling berkesan kira-kira kemana? Paling berkesan waktu itu ini sebenarnya sih di Halim paling berkesan. Di Halim ya. Soalnya waktu itu diundang sama kedutaan besar Prancis. Kedutaan besar Prancis? Iya, waktu itu ada ajang promosi di Halim. Ada satu pesawat Airbus A400M sama 400M. Sama 3 pesawat jet tempur Rafale. Wih, gokil. Kalau kalian tahu ya pesawat itu ya. Terus gimana aja? Ada lagi paling berkesan waktu itu diundang ke Malaysia. Waktu itu untuk inaugurasi Palindo Air dari Kuala Lumpur ke Labuan. Labuan tuh di yang satu sama Kalimantan itu loh. Itu ternyata di Labuan itu base-nya pesawat tempur Hawk milik TUDM. Itu tentara udaranya Malaysia ya. Jadi itu pengalaman terjauhnya adalah Langkawi, pengalaman paling berkesannya tadi di Halim diundang oleh kedutaan besar Prancis, sama diundang
ke Malaysia untuk inauguration ya. Inauguration flight itu tadi gua gokil juga guys pengalamannya brother Anchor ini. Gua mau tanya juga nih, pastinya ada berkecimpung di dunia spotting atau spotter ini selama 7 tahun, pasti ada ininya dong ya, bagian-bagian part sedihnya juga mungkin ya, atau kesulitannya atau pesan-pesan yang cukup historical juga gitu. Kira-kira apa sih yang apa namanya kesulitan atau part-part sedihnya sebagai spotter selama 7 tahun ini? Kalau sedih sih banyak diceritain ya, mulai dari kehujanan gitu kehujanan terus udah gitu ada tempat buat teduh lagi kan kadang mau kamera juga ya, kalau kamera sih nggak masalah ya, kali kan tempat kita spotting kan mulai dari sawah terus kadang kebun gitu. Jadi kali terus juga ya karena kan ini ya kita kan juga di lingkungan bandara lah ya, kita kadang juga suka ditegur lah sama absek lah itu. Oke. Pada saat itu ya, jadi ya istilahnya kejar-kejaran lah ya sama bandara ya, kucing-kucingan lah gitu. Kucing-kucingan karena pada saat itu mungkin masih dunia spotter ini masih belum terlalu inilah ya. Tapi dengar-dengar sekarang dunia spotter sendiri nih udah ada yang menaungi nih, kalau nggak salah ya. Atau ada komunitasnya yang memang benar-benar katanya resmi guys. Gokil, kita tanya langsung ya sama Enggar, gimana tuh Enggar kalau terkait sekarang tuh udah ada naungannya dan sudah resmi juga nih, bisa diceritain? Jadi emang benar, sekarang tuh dunia spotter sudah ada yang menaungi lah. Namanya tuh Komunitas Fotografer Aviasi Indonesia. Dan kita tuh juga sudah memiliki izin resmi dari Kementerian Hukum dan Widih, gokil. Jadi sekarang nih Komunitas Fotografer Aviasi Indonesia ini sudah resmi, sudah ada yang menaungi, sudah legal lah, sudah berbadan hukum guys. Jadi bukan lagi komunitas yang memang sekedar hobi aja tanpa izin dan bisa mengganggu ketertiban umum, enggak. Tapi sekarang sudah ada naungannya, sudah berbadan hukum, jadi secara koordinasi mungkin lebih enak ya. Nggak kucing-kucingan lagi, nggak kesannya tuh ini dari mana nih, nggak kawan. Dan mereka pun sekarang setiap anggota dari Komunitas Fotografer Aviasi Indonesia ini sudah memiliki ID card masing-masing guys. Jadi kalau ketika mereka sedang spotting gitu ya di suatu tempat dan mereka dipertanyakan, mereka sudah punya ID card yang memang komunitas tersebut sudah dinaungi oleh badan hukum atau dinaungi oleh Kementerian Hukum dan HAM gitu. Oke, untuk closing yang terakhir nih gue mau tanya, kira-kira untuk teman-teman di rumah nih yang memang memiliki ketertarikan gitu ya terhadap fotografer mungkin dan dunia aviasi begitu ya, dan mungkin dia juga pengen berpartisipasi di dunia spotter ini, di dunia Komunitas Fotografer Aviasi Indonesia, kira-kira pesannya gimana sih, seperti apa gitu? Kalau pesan ya, karena yang penting kita pahami dulu lah bagaimana cara untuk mengatur kamera itu sendiri. Ya itu sih, kalau untuk itu saya secara teknis mungkin banyak lah di YouTube bagaimana cara inilah ya untuk men-setting kamera. Jadi ya buat teman-teman yang baru ingin terjun ke dunia perspotteran atau perspottingan ini, kalian bisa lah mencari informasi di Instagram @kfa_Indonesia. Di sana banyak informasi-informasi yang informatif lah tentang apa itu spotter, terus juga gimana lah kondisi di lapangannya seperti apa. Jadi sudah ada Instagramnya ya, di @kfa_Indonesia. Oke, jadi kalian bisa follow langsung @kfa_Indonesia. Kalau mungkin kalian memiliki minat di dunia aviasi begitu dan khususnya senang foto, kalian bisa follow langsung @kfa_Indonesia untuk sekedar pelajari dulu gimana teknisnya mungkin, atau mungkin mau berkenalan langsung bisa langsung berkomunikasi melalui Instagram KFA Indonesia begitu. Betul ya? Oke. So itu adalah bincang-bincang kita pada sore hari ini bersama Bro Angger. Dia adalah seorang spotter dan juga anggota dari Komunitas Fotografer Aviasi Indonesia. Oke, teman-teman Airport Experience yang sudah menyaksikan, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian bisa mendapatkan edukasi dan informasi dari apa yang kita
bincangkan pada sore hari ini. Sampai bertemu di konten selanjutnya. So thank you, goodbye, airport experience.